Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allahumma shalli Sayyidina alaihi. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika innaka anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang kami muliakan para alim ulama jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, salam dan terima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan dan kekuatan, termasuk kesempatan. Hari ini kita sudah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Hari ini juga adalah tanggal 3 bulan Rajab. Jadi setelah bulan Rajab masuk Syaban. Artinya tidak sampai 2 bulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan umur panjang, Amin ya rabbal alamin. kesehatan, Amin. hidayah dan taufik sehingga kita tetap bersemangat untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Amin. Terutama sampai pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita pindah satu pembahasan. Ini sudah masuk di juz 2. Jadi kitab ini ada 2 juz. Juz pertama yang kemarin tapi memang kita lupa karena sesuai kebutuhan kita. Yang kedua ini kita masuk pada kitab Riyadun Nafsi. Ya, Riyadun Nafsi itu artinya latihan jiwa, melatih mental. Ya, karena nanti pembahasannya ini lebih kepada bagaimana mengendalikan diri. Wa tahdhibil akhlaqi. Tahdhibul akhlaq itu artinya membersihkan akhlak, maksudnya pendidikan akhlak. Ya, dalam bahasa orang hari ini orang lebih bisa menyebutnya moral, tapi akhlak dengan moral itu beda. Ya, wa mu'alajati amradil qalbi, dan bagaimana cara mengobati penyakit hati. Nah, ini 3 judul utama dalam kitab ini. Nah, dalam pembahasan tapi hari ini mungkin tidak tuntas karena ini panjang pembahasannya. Tapi yang jelas pembahasan seperti ini, terutama dalam era sekarang ini, itu sangat penting, ya, karena kalau kita tidak mendengar, tidak membaca, tidak mempelajari, kalau tidak punya modal dengan ilmu-ilmu seperti ini, kita akan tergiur dengan kemegerlapannya dunia ini. Pengaruh dunia hari ini luar biasa. Jadi kadang persoalan hati ini kita cenderung mengabaikan semata-mata hanya untuk mengejar kemewahan material. Padahal yang membuat banyak orang celaka karena berlebih-lebihan di dalam mengejar dunia. Nah, jadi kita dunia penting, tapi jangan lupa akhirat. Nah, begitu juga masalah fisik ini penting, ya, kesehatan fisik penting, sampai orang pergi operasi, sampai pergi kemana-mana dari dokter itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting juga ini kesehatan di dalam, itu kalbu, ya, dalam hati ini, karena inilah yang menggerakkan. Ya, inilah yang mau dibahas dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali. Nah, kalau membahas tentang Riyadun Nafs, latihan mental, latihan jiwa, itu pada hakikatnya juga membahas tentang akhlak. Kenapa? Karena sumber akhlak itu dari dalam, ya, dari dalam. Jadi bukan dari pikiran, bukan dari pikiran. Ya, Falhulukul hasan sifat sayyidil mursalin. Jadi yang namanya akhlak yang baik itu sifat-sifat dari para nabi dan rasul. Ya, jadi bukan hanya sifatnya Rasulullah SAW, tetapi seluruh rasul yang Allah utus itu semuanya adalah akhlaknya adalah al-hasan yang baik. Wa afdalu amali siddiqin, dari seluruh amal-amal yang orang-orang siddiq, orang-orang jujur, yang paling utama itu adalah akhlaknya. Wa huwa ala tahqiq syatruddin. Jadi
menampilkan perilaku, ya, akhlak yang baik itulah sebagai wujud menunjukkan bahwa separuh dari agama kita, ajaran agama kita, kalau sudah menampilkan akhlak yang baik ada di situ. Ya, wasumrati mujahadatul muttaqin. Dan inilah buah dari ya bagaimana jihadnya seorang orang bertakwa. Jihad itu artinya ya kerja kerasnya selama di dalam mengarungi kehidupan, di dalam beragama. Nah, buahnya itu ada di dalam akhlak yang baik. Sebaliknya, wal akhlaqus sayyi'ah huwa samum al-qatilah. Yang namanya akhlak yang buruk itu adalah racun. Samum itu racun, al-qatilah, ya, racun yang mematikan. Ya, karena memang mana ada orang senang kalau sifat kita jelek, sifat kita buruk. Ya, karena akhlak yang buruk ini kan dibuktikan melalui tutur kata yang sering menyakitkan, perbuatan yang kasar, tidak tahu menghormati orang, tidak tahu menghargai orang, tidak tahu yang mana ini bawahan, mana atasan, pokoknya dihantam semua. Ya, dalam bahasa kita, orang tua kita bilang ini tidak tahu adab. Nah, itu bahasa. Ini adalah ajaran agama. Nah, ini bicara masalah ini bicara masalah hati, ya, karena ya itu berasal dari damam. Ya, jadi annal akhlaq al-jamilah, bahwa akhlak yang baik itu al-jamilah, maksudnya yang cantik. Kalau bahasa ini kan akhlak yang baik. Hiya al-abwabul maftuhatu minal qalbi ila na'imil jinan. Jadi akhlak yang baik itu adalah pintu-pintu terbuka yang bersumber dari qalbu, dari hati, untuk menuju kepada ya kenikmatan surga. Jadi kenikmatan surga, salah satu pintunya menuju ke sana itu adalah melalui akhlak yang baik. Ya, jadi kalau ada syarat-syarat untuk bisa menikmati kenikmatan surga, salah satu syaratnya itu adalah al-akhlaq al-jamilah atau al-akhlaq al-hasanah, akhlak yang baik. Ya, termasuk akan mempermudah terbuka peluang besar potensinya untuk kita ya sampai kepada wajiwal ar-Rahman. Ya, kita akan dekat dengan Allah Maha Kuasa. Kita akan menjadi tetangganya. Gitu. Tapi wal akhlaqul khabithah, ya, tapi kalau akhlak yang buruk itu adalah amradul qulubi. Nah, itu tandanya adalah sakit hati. Maksudnya sakit hati ini penyakit hati. Kalau kita kan sakit hati kan ya tersinggung lah, sakit hati lah. Bukan itu. Kalau sakit hati kan biasanya sesaat. Tapi kalau penyakit hati ya ini bahaya. Yang namanya penyakit. Kalau orang sakit kepala kan paling minum apa udah selesai itu. Nah, tapi kalau sakit ya ada penyakit, nah itu biasanya butuh waktu yang lama dan melalui proses panjang untuk penyembuhan. Nah, ini yang bahayanya amradul qulubi. Jadi ada penyakit hati, waskamin nufus, nah, termasuk sakit jiwa. Nah, ini bahaya kalau akhlak yang buruk. Ilanahu marda yakutuhu hayatul abad. Ya. Jadi kalau orang punya akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu yang kemudian menjadi sumber ya lahirnya penyakit hati, ini yang akan membuat hidup manusia itu hilang. Ya, maksudnya meninggal. Ya, karena ya, kita manusia ini kan hidup karena ada jiwa kita, ada hati kita, ada itu yang membuat kita hidup. Nah, kalau itu yang rusak, itu yang sakit, itu yang mati, maka ya sama halnya kita tidak hidup. Nah, inilah bahayanya. Inilah bahaya yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali karena bicara tentang begitu pentingnya akhlak yang baik dan begitu bahayanya akhlak yang buruk, maka fal inayatu bidamti qawanin al-ilani li amradil qulub ya bi'adha fi mardiha wa fatih hayati baqiyah aula. Nah, oleh karena akhlak yang baik ini merupakan pintu, merupakan kunci menuju kepada kenikmatan surga dan bisa mendekati dengan Allah yang Maha Rahman. Sebaliknya akhlak yang buruk itulah yang merusak karena menjadi sumber penyakit, terutama penyakit hati yang menghantarkan kita kepada jurang kehancuran. Maka
Bagaimana cara mengobatinya sakit-sakit seperti ini? Maka inilah aula yang lebih sangat dipentingkan. Nah, jadi ini kata kuncinya oleh Imam Al-Ghazali. Jadi jangan dipandang enteng kalau ketika bicara masalah akhlak. Ya, apalagi hari ini persoalan bangsa ini kan bukan semata-mata persoalan ekonomi, bukan persoalan semata-mata politik, tapi yang paling bahaya hari ini adalah ya, kalau dulu orang bisa dekadisi moral, perbaikan akhlak dan dosa. Dan akhlak yang dosa bukan akhlak anak muda, bukan akhlak remaja, bukan akhlak anak-anak, tapi akhlak orang tua juga rusak. Yang kadang-kadang bikin rusak itu yang dari atas ke bawah. Apalagi kalau omongan-omongannya itu yang berbau provokasi, ya itu sangat berbahaya. Nah, jadi persoalan yang dihadapi bahasanya adalah persoalan akhlak. Ya, jadi makanya dalam konteks inilah yang sangat diperlukan. Nah, dalam kaitan inilah Imam Al-Ghazali mengutip ayat. Ini ayat sering kita baca, tapi memang jadi sangat penting, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini maksudnya. Jadi sungguh berbahagialah orang yang bisa mensucikan hatinya. Ya, mensucikan hati tadi ini orang yang dengan hatinya yang suci, maka itulah yang kemudian melahirkan akhlak yang baik. Wa qad khaba man dassaha, tapi sungguh sangat merugi, ya, sangat binasa. Dalam tafsirnya itu adalah khasira wahalaka. Orang akan rugi dan binasa bagi orang yang mengotori jiwanya. Yang mengotori jiwanya tadi itu dengan akhlak yang buruk. Nah, jadi ini dua ayat pendek, singkat, padat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ada pada surat Asy-Syams, ya. Asy-Syamsi wa duhaha, itu dan seterusnya. Baru qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah, beruntunglah, sukseslah orang yang bisa mensucikan hatinya. Ya, maksudnya ya tadi ini hati yang suci itu melahirkan akhlak yang baik. Ya, tapi sungguh rugi, bahkan bisa binasa orang yang mengotori jiwanya. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan nanti ini ada beberapa tentang bahaya-bahaya yang bisa muncul akibat dari perbuatan yang jelek. Tapi sebaliknya ketika perbuatan yang baik, nah itu yang kita harus pertahankan, ya itu yang kita harus kembangkan. Ya. Fadilatu husnul khuluq, ya ini keutamaan tentang akhlak yang baik, tapi sekaligus menerima sul khuluq, ya ketercelaan atau bahayanya. Kalau Allah Taala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Taala memuji Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memuji tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pernah kalau salah pernah kita bahas. Jadi sungguh engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, betul-betul ya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nah, jadi ini pujian, maksudnya itu kalau kita mau mengikuti, mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW, ya kita juga harus mengikuti dengan akhlaknya itu. Ya, apalagi bicara tentang syafaatnya. Kemarin malam, Senin malam saya di Masjid Darul Falah. Judulnya tentang asy-syafa'ah, tentang syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, pembelaan. Nah, kita ini di dunia perlu dapat pertolongan, perlu dapat pembelaan, lebih-lebih di akhirat. Apalagi kalau di padang mahsyar. Pada mahsyar itu nafsi-nafsi, nggak ada lagi berlaku ini anakku, ini ayahku, ini andalanku, nggak ada lagi andalan. Semua kembali nafsi-nafsi. Nah, dalam konteks seperti itu kita butuh syafaat, pembelaan dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Nah, salah satu caranya kalau kita mau dapat syafaat Nabi, ya kita harus menyukai, menyenangi apa yang disukai oleh Rasulullah. Kita harus mendekat kepadanya, salah satunya dengan mengikuti akhlaknya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Qur'an.
Jadi akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ini hadis dari Imam Muslim. Nah, jadi gini, apa maksudnya? Kalau ada orang mau tahu Al-Quran, salah satu aplikasinya itu, realisasinya itu, bacalah riwayat hidup Rasulullah. Karena kalau kita baca Al-Quran kan kita perlu terjemahan lagi. Ya, kadang terjemahan dengan penafsirannya kan pun juga tidak sama. Lain terjemahannya, lain pula maksudnya. Maka mau mempelajari isi kandung Al-Quran, ya pelajari aja sejarah hidup Rasulullah SAW sejak lahir sampai bila wafat. Dalam hal apa saja, dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal muamalahnya, dalam hal cara ekonominya, dalam hal bagaimana akhlaknya kepada anak kecil, kepada anak yatim, kepada sesama umurnya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya dan seterusnya, kepada perempuan, kepada nenek-nenek. Itu yang diperhatikan oleh Rasulullah, itulah Al-Quran. Karena mencari ayatnya kan repot. Tapi kalau baca sejarah hidup Nabi, inilah Al-Quran. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena khuluquhu Al-Quran. Nah itu. Jadi Al-Quran adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Nah, dalam hadis yang lain, ini populer hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini yang paling saya kira sangat populer. Jadi aku ini diutus, kata Rasulullah SAW, ya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, menyempurnakan. Tapi lagi-lagi, ya seperti yang pernah kita sampaikan juga, jangan juga akhlaknya bagus, tidak mau sholat. Pokoknya kan kata Ustaz, ini bagus sekali, dia bagus sekali tapi tidak puasa, pada wajib, itu repot. Ya bukan. Jadi maksudnya itu akhlak kepada Allah itu dengan perbaiki ibadah, akhlak kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua, ya kepada keluarga kerabat terdekat, kepada orang lain, kepada atasan, kepada bawahan dan seterusnya dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Itu. Nah, ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qila, ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, "Masyumu?" Asyum itu artinya apa itu yang asyum ini kan kejelekan, ya, sesuatu yang bisa membahayakan. Ya, Rasulullah SAW menjawab, suruh. Jadi sesuatu yang membahayakan, mencelakakan dalam hidup kita ini adalah akhlak yang buruk. Ya, lawannya tadi itu. Nah, lalu dalam hadis lain, kalau ini bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Ya. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah ya kejahatan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu menghapus dosa kejahatan yang pernah kamu lakukan. Amin. Nah, baru yang ketiga, ini dimaksud dari sini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, artinya bergaullah terhadap sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, ini hadis, saya cerita sedikit latar belakangnya. Ini hadis kaitannya dengan pribadi Abu Dzar. Abu Dzar itu sebelum masuk Islam dia komandan ini, kalau bahasa hari ini kan preman ya. Kalau dulu ini apa namanya itu macam begal. Jadi kalau dia kan Ghifar, Al-Ghifar itu nama kampung antara Mekah Madinah. Jadi kalau ada pedagang-pedagang yang lewat, terutama pedagang yang kikir, tidak mau nyumbang-nyumbang, itu dicegal di jalanan, baru dirampok. Tapi Abu Dzar ini kalau dia merampok bukan untuk dia makan dan memperkaya diri dan keluarga, tapi dia ambil baru dibagi-bagi kepada orang-orang miskin. Nah, ini perampok budiman, perampok baik hati.
hati. Ya. Ini tujuannya bagus, cuma caranya salah. Pasti Pak Polisi tangkap ini. Karena melanggar hukum. Ya kalau ditanya kan tujuan saya bagus. Nah, memang tujuannya bagus, caranya salah. Di dalam beragama dua-duanya harus bagus. Niatnya bagus, tujuannya bagus, dan caranya juga harus bagus. Itu namanya beragama. Ya. Nah ini Abu Talib mau begini dulu modelnya ini. Nah, lalu ada seseorang baru pulang dari Mekah. Dia cerita kepada Abu Talib, di Mekah itu ada orang ngaku-ngaku sebagai utusan Allah namanya Muhammad. Tapi dia itu ingin memberdayakan orang-orang lemah, orang-orang miskin seperti kita ini. Jadi tertarik, dia datang ke Mekah cari, dia ketemu Nabi Muhammad. Betul apa yang dia dengar itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Nah setelah masuk Islam, Nabi minta kau pulang ke kampungmu di Ghifar itu. Dia tidak mau. Akhirnya karena dia tidak mau pulang, dia mau mengikuti, mendampingi Nabi kemanapun dia pergi dalam rangka memberdayakan orang-orang lemah, kaum mustad'afin. Maka Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau kamu di Mekah, mau kamu di Ghifar, mau kamu di Madinah, mau di Pontianak, mau di Sambas, di Sulawesi, dimanapun kamu berada. Dalam kondisi yang ramai atau dalam kondisi yang sepi, dalam sendirian di tempat atau beramai-ramai, tetap kamu harus bertakwa kepada Allah. Ini pesannya Rasulullah. Itu yang dimaksud. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanatan tamhuha. Jadi kalau dulu kamu pernah melakukan kejahatan, nah kamu tutupi dengan kebaikan. Kejahatan masa lalu akan ditutupi oleh kebaikan yang datang belakangan. Ini maksudnya nih tobat. Nah, jadi kalau orang tobat itu tidak cukup banyak astagfirullah. Itu bagus, tapi tidak cukup dengan itu. Kita harus melakukan sesuatu kebaikan sehingga dengan kebaikan itu kesalahan masa lalu itu ditutupi. Ya, karena kebaikan itu nilainya jauh lebih besar sehingga menutupi keburukan yang lama. Contohnya gini. Jadi contoh, anggaplah ini suatu dosa. Begitu kita melakukan kebaikan, nah ini kan jangkal kebaikan. Ini kan terus tidak kelihatan kan? Nah itu namanya kejahatan masa lalu ditutupi oleh kebaikan. Ini tidak kelihatan, kecuali saya melihat. Ya Allah yang melihat. Tapi ditutupi karena nilai kebaikan yang kita lakukan itu karena atas dasar istighfar dan tobat kita, maka pahalanya lebih banyak, menutupi dari masa lalu. Maka itulah di samping kita istighfar, kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang positif sehingga masa lalu tertutupi. Nah ini yang ketiga, wa khaliqin nasa. Maksudnya bergaulilah orang lain itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara dirampok. Kalau ada keperluanmu yang mendesak, minta izin aja. Pak, Bu, Bang, tolonglah saya ini, saya ada keperluan. Kan minta baik-baik kan dikasih. Daripada Anda rampok, sakit. Tuh, siapa sih yang mau dirampok? Ya, itu. Jadi inilah sebabnya mau keluar dari sini. Gitu. Jadi inilah satu cerita kisah dalam hadis Abu Dzar ini bisa menginspirasi kita semua bahwa ada orang yang masa lalunya seperti itu, tetapi pada akhirnya baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena ketemu dengan orang yang baik, itu Rasulullah. Nah, inilah yang digambarkan dalam hadis ini mengenai tentang Rasulullah SAW memberikan pujian dan sanjungan pada orang yang berakhlak yang baik dan juga diiringi dengan ketakwaan kapan dan dimanapun kita berada. Nah, dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah istakhlasa hadzal dina li nafsihi wa la yuslihu li dinikum illa as-sakha wa husnul khuluq. Ya. Jadi sesungguhnya Allah membuat agama ini murni, ya, memurnikan agama ini li nafsihi karena dirinya, dan wala yuslihu li dinikum, dan tidak layak bagi agama kamu kecuali dengan
kedermawanan dan akhlak yang baik. Dermawan maksudnya ya suka membantu, suka memberi, meringankan beban orang lain, dan juga dengan akhlak yang baik. Fazayyinu dinakum bihima, maka hiasilah agamamu ini dengan sikap kedermawanan, dengan sikap akhlak yang baik. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sekali lagi inilah dimaksud dengan melatih mental di dalam diri kita untuk memperbaiki agama kita. Ya. Kemudian di dalam kitab ini juga dikutip pernyataan saya lupa ini Al-Fudail, banyak ulama yang disebut apakah dia tabi'in atau ulama sufi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan la ayyasbani fajirun ya husnul khuluq ahabbu ilayya min ayyasbani abidun sayyul khuluq. Ya. Saya bersahabat, saya ditemani oleh seorang pendosa, ya, pendosa tapi akhlaknya baik. Itu jauh lebih saya suka daripada saya bersahabat ditemani oleh seorang abid. Abid itu artinya orang yang rajin ibadah tapi akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Nah ini kata Fudail. Ya kan ada orang yang memang ya seperti ini dia memang pendosa tapi tutur katanya halus baik. Itu lebih bagus daripada dia seperti orang rajin ibadahnya tapi akhlaknya buruk. Inilah ya. Saya kira ini pengantar untuk sampai pada ini secara umum. Nanti kita akan bicara tentang bahaya-bahaya, ya, terutama bahaya dari lisan ini karena inilah salah satu standar ukuran dari akhlak yang baik dilihat dari ungkapan itu. Nah ini hakikat akhlak ini. Amma hakikatul khuluq fi hayatin fi nafsi rasikhatun anha tasduru al-af'al bisuhulatin wa yusri min ghairi hajatin ila fikr. Jadi akhlak itu muncul dari dalam, itu hakikatnya dari jiwa kita. Ya tanpa muncul dengan sangat mudah tanpa dipikirkan, itulah namanya akhlak. Jadi tidak ada istilah rekayasa, itulah akhlak. Jadi bersumber dari hati yang paling terdalam. Saya kira ini sekali lagi semacam pengantar karena secara umum mudah-mudahan pertemuan berikutnya akan diulas satu persatu tentang bahaya-bahaya lisan. Amin. Terutama menjelang waktu bulan puasa. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa bermunajat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang mengendalikan hati, pikiran dan perilaku kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bisa menjaga diri, memelihara, Amin. menjadi orang yang penuh akhlak yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dari akhlak yang buruk yang akan bisa menyesatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.